Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Profesi Pendidikan. Di sini kami akan menampilkan hasil studi kasus kami yang berjudul Konflik Antar Guru. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Sucokta Ramadhani dengan NIM A1I1240027. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi kasus. Kasus yang terjadi di salah satu sekolah dasar menggambarkan adanya konflik antara dua guru, yaitu Bu Lina dan Bu Rosi, terkait pembagian jadwal piket. Bu Rosi merasa terbebani karena Bu Lina sering terlambat, sedangkan Bu Lina menilai Bu Rosi terlalu mengatur. Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan ketegangan dan menurunkan keharmonisasian di lingkungan tempat kerja. Menurut Robbins dan Judge 2016, konflik organisasi merupakan akibat dari perbedaan sudut pandang, nilai, dan kepentingan antar individu dalam lingkungan kerja. Bila tidak dikelola dengan baik, konflik dapat menurunkan profesionalitas dan menghambat kolaborasi. Kasus Bu Lina dan Bu Rosi menjadi contoh nyata bahwa konflik interpersonal di sekolah sering bersumber dari persoalan komunikasi dan tanggung jawab sosial. Baik, di sini saya Sarul Ramadan dengan NIM A1I1240024. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu hubungan antara konflik dan aspek sosial dari profesionalisme guru. Konflik antara Bu Lina dan Bu Rosi menunjukkan bahwa profesionalisme guru tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pedagogis, tetapi juga kemampuan sosial dalam menjalin hubungan kerja yang baik. Seorang guru profesional perlu mampu berkomunikasi, berkolaborasi, serta memiliki empati terhadap rekan kerja untuk mencegah konflik yang dapat menghambat tujuan pendidikan. Dan menurut Farihin 2015 menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh profesionalisme guru dalam bersikap dan bertindak. Guru memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pendidikan karena berhubungan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran dan pembentukan nilai. Oleh karena itu, peningkatan mutu guru harus menjadi prioritas agar pembelajaran berjalan efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, kompetensi akademik profesionalisme guru juga mencakup kecakapan sosial seperti kemampuan menjaga hubungan baik, mengelola emosi, dan bersikap fleksibel dalam menghadapi perbedaan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ningsias Miranda dengan NIM A1I1240103. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kepala sekolah dalam menangani konflik antar guru. Zakia 2023 menjelaskan bahwa kepala sekolah yang menggunakan cara kepemimpinan demokratif untuk menyelesaikan masalah dengan baik, dengan mengutamakan diskusi dan melibatkan guru. Kepala sekolah dapat menciptakan suasana yang terbuka dan saling menghargai. Kepala sekolah yang berperan sebagai pemimpin, pengarah, dan penggerak mampu menjaga hubungan baik antar guru tanpa menimbulkan ketegangan baru. Saat menyelesaikan masalah antara Bu Lina dan Bu Rosi, kepala sekolah harus menciptakan kesempatan untuk berdialog dan memastikan setiap orang mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan adil. Dengan cara komunikatif, perasaan ketidakpuasan bisa dihindari dan keputusan yang adil dan akan membangun kembali kepercayaan antara guru. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas kepala sekolah dalam mengatasi konflik antar guru, meliputi 3 aspek utama. Yang pertama, kepala sekolah berfungsi sebagai mediator yang adil dengan melibatkan semua orang yang berselisih untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, kepala sekolah bertindak sebagai penghubung yang komunikatif dan adil agar kepercayaan dan hubungan kerjasama tetap harmonis.
Dan yang terakhir, kepala sekolah berperan dalam meningkatkan profesionalisme dengan memberikan bimbingan, motivasi, dan menerapkan budaya reflektif untuk mencegah konflik baru yang muncul. Dengan menjalankan 3 peran ini secara baik, kepala sekolah tidak hanya menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, adil, dan profesional di sekolah. Perkenalkan, saya Rita Nurahmi dengan NIM A1I124066. Di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif solusi untuk membangun kerjasama profesional antar guru. Menurut Farihin 2015, guru profesional adalah guru yang dapat bekerja sama dengan guru lain, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Pandangan ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk bekerja sama bukan hanya sesuatu yang ekstra, tetapi sudah menjadi bagian penting dari identitas seorang guru profesional. Dalam situasi konflik seperti yang terjadi antara Bu Lina dan Bu Rosi, kerjasama yang profesional bisa diperkuat dengan cara yang terencana dan berkelanjutan. Adapun cara untuk menciptakan kerjasama profesional antar guru yang bisa dilakukan melalui sejumlah pendekatan berikut. Yang pertama ada pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah cara utama untuk mengembalikan rasa kebersamaan dan tanggung jawab setelah terjadinya konflik. Saukiah, Rahmatullah, dan Aisyah pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa penyelesaian masalah di sekolah sebaiknya dilakukan dengan prinsip solusi yang menguntungkan semua pihak, di mana semua orang ikut dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan yang sama. Misalnya kepala sekolah dapat mengarahkan guru yang pernah bertikai untuk ikut dalam aktivitas bersama, seperti merencanakan pembelajaran bersama, kegiatan sosial di sekolah, ataupun pelatihan bagi para guru. Dari kegiatan tersebut, mereka tidak hanya bisa memperbaiki hubungan pribadi, tetapi juga bisa membangun kepercayaan dan perhatian terhadap tujuan yang sama. Yang kedua ada komunikasi terbuka dan diskusi bersama. Komunikasi terbuka adalah hal yang sangat penting dalam menciptakan kerjasama profesional. Farihin pada tahun 2015 menyatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik harus ada komunikasi yang saling terbuka dan menghargai. Di sini, kepala sekolah berperan sebagai fasilitator yang memberikan ruang aman untuk berdialog bagi para guru. Misalnya, dengan mengadakan pertemuan rutin untuk evaluasi, forum diskusi, atau kegiatan kelompok kerja, sehingga setiap orang bisa menyampaikan pendapat mereka tanpa merasa takut. Jadi, komunikasi terbuka tidak hanya berfokus untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun pemahaman dan empati di antara para guru. Diskusi bersama setelah konflik membantu guru untuk memahami peran masing-masing dan memperkuat solidaritas dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, ada memperkuat etika dan sikap profesional. Guru profesional perlu memiliki kemampuan sosial dan emosional untuk menghadapi berbagai kondisi, termasuk saat konflik. Farihin pada tahun 2015 menjelaskan bahwa sikap profesional mengharuskan guru untuk bisa mengendalikan emosi, bersikap objektif, dan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi dalam setiap masalah yang dihadapi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan diri dan bersikap objektif adalah tanda kedewasaan profesional seorang guru. Yang keempat, ada pembinaan profesional berkelanjutan. Kerjasama antar guru tidak akan berjalan lama jika tidak ada dukungan terus-menerus dari kepala sekolah. Ratnawati, Raffianti, Barkara, dan Syahputra pada tahun 2024 mengatakan bahwa masalah yang tidak segera diperbaiki dapat menurunkan semangat kerjasama dan kepercayaan antar guru. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan pembinaan yang terus-menerus supaya hubungan antar guru tetap kuat. Dengan terlaksananya pembinaan, guru yang sebelumnya mengalami masalah akan lebih mudah untuk saling menghargai dan meningkatkan kerjasama dalam menjalankan tugas mereka. Yang kelima, membangun budaya sekolah yang kolaboratif.
Budaya di dalam sekolah sangat mempengaruhi hubungan antar guru. Suwandi dan Nasruddin pada tahun 2025 mengatakan bahwa manajemen masalah di sekolah sebaiknya dilakukan secara pencegahan dengan menciptakan budaya komunikasi yang terbuka dan melakukan evaluasi untuk memahami penyebab masalah. Yang terakhir, penguatan nilai sosial dan kemanusiaan. Selain aspek struktur dan kebijakan, nilai sosial dan kemanusiaan juga perlu ditekankan sebagai dasar moral dan kerjasama antar guru. Nilai-nilai kemanusiaan seperti rasa empati, kesabaran, dan saling menghormati sangat penting untuk membangun solidaritas antar guru. Kepala sekolah dapat mendorong nilai-nilai ini melalui kegiatan sosial, gotong royong di sekolah, atau acara keagamaan bersama. Dengan begitu, kerjasama profesional tidak hanya terjadi di sisi administratif, tetapi juga tumbuh dari kesadaran moral dan spiritual setiap pendidik. Baik, saya Muhammad Mahmud dengan NIM A1I1240099. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari studi kasus kami. Konflik antar guru merupakan hal yang wajar dalam lingkungan sekolah dan dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan profesional apabila dikelola dengan tepat. Guru profesional tidak hanya dituntut memiliki kompetensi mengajar, tetapi juga kemampuan sosial, komunikasi yang baik, serta etika kerja. Kepala sekolah berperan sebagai mediator yang mampu mengelola konflik melalui kepemimpinan yang demokratis dan komunikasi terbuka sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis dan kolaboratif. Kerjasama profesional antar guru dapat diperkuat melalui komunikasi yang efektif, sikap saling menghargai, pendekatan kolaboratif, serta pembinaan dan pengembangan berkelanjutan. Sinergi antar guru dan kepala sekolah menjadi konflik bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai kekuatan untuk meningkatkan kinerja kualitas pembelajaran dan mutu lembaga pendidikan secara keseluruhan. Itulah hasil dari studi kasus kami. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.